to be informed to all the staffs in this building. Oh my goodness, tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Ceriwis Video Podcast Inspiratif. Oke, kembali lagi selamat datang di podcast Ceriwis bersama Febri di sini yang tentu saja akan menemani Anda, great people yang sedang mendengarkan dan juga menyaksikan podcastnya Ceriwis. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan juga klik lonceng untuk bisa dapat notifikasi kalau kita punya konten baru. Oke, berikutnya hari ini kali ini sebenarnya kita akan mendengarkan dan juga berbincang dengan narasumber yang berbeda. Tentu saja kalau orang-orang terpilih saja yang akan masuk ke podcastnya Ceriwis. Dengan siapa kita ketemu hari ini? Dengan Mbak siapa? Siti Husnia. Siti Husnia ya. Oh, namanya bagus banget tuh. Artinya apa? Tahu nggak? Tahu. Tahu ya? Saya nggak tahu. Apa kira-kira artinya? Boleh nggak share sedikit? Mungkin namanya orang tua kan pasti ngasih nama kan pasti ada. Kalau Siti artinya. itu kalau dari bahasa Arab itu nyonya, kalau Husnia itu dari kata Hasan artinya baik, artinya baik. Baik. Iya. Jadi Nyonya yang baik. Boleh nggak cerita Siti ini sebetulnya sibuk apa sekarang sehingga bisa dipanggil kemari? Saat ini saya bekerja di ISS Indonesia ISS Indonesia. sebagai cleaning service. Oke. Selain itu saya kuliah sastra Inggris, jurusan sastra Inggris semester 6. Terus untuk Sabtu Minggu saya biasanya ngajar les anak-anak SD setiap malam Minggu dan malam Senin. Siti ini adalah contoh lagi dari nilai yang positif, yaitu bagaimana kita bisa manajemen waktu. Iya. Jadi Siti ini adalah seorang pekerja di ISS. Sebagai apa jabatannya di sana? Cleaning service. Cleaning service. Iya. Jadi bersih-bersih ya. Iya, Tapi juga bisa membagi waktu sehingga bisa kuliah. betul ya. Betul kuliah ya? Iya. Semester berapa sih? Semester 6. 6 ya tadi ya? Sastra Inggris. Iya. Di universitas mana? Universitas Pamulang. Jadi Inggrisnya lancar nggak? Nggak terlalu. Nggak Jarang terlalu. latihan. Salah ngundang gua kalau nggak terlalu. Nah, tapi semester 6 harusnya juga Iya. bagus ya. Tapi penasaran deh, kalau sastra Inggris itu belajarnya apa sih? Belajarnya sih mulai dari kalau semester 1 sampai semester 4 itu kita belajar mulai dari listening, grammar, reading, vocabulary tuh. Itu Wah. udah pasti semester 1 sampai 4 itu udah pasti ada. Kenapa pilih Inggris? Kan ada Denmark, ada Cimbelengit gitu, Ya. Sukabumi gitu misalnya. Kenapa pilih Inggris? Karena kan bahasa Inggris itu bahasa internasional, di mana bahasa Inggris itu digunakan di banyak negara gitu. Betul. Terus kedua, alasan saya mengambil sastra Inggris karena kan someday saya kalau udah lulus saya mau jadi guru bahasa Inggris. Jadi guru bahasa Inggris. Iya. Wow, keren juga ya. Tapi tadi katanya juga ngajar. Iya, ngajar. Ngajar anak kelas berapa yang diajar? Anak SD. Anak SD. Kelas berapa itu biasanya? Digabung semua? Digabung semua aja, soalnya kan memang saya di situ tidak memungut biaya karena kan Serius nggak pungut tidak, bayar? saya Dia pungut mengajak anak tapi? mereka. Nggak. Jadi kenapa? Jadi pada saat saya pulang kerja shift 2, biasanya kan saya jalan di dekat kosan saya itu banyak anak-anak yang bermain sampai larut malam. Kemudian saya ngajak mereka, mau nggak belajar yuk setiap hari ini? Dan mereka ternyata positif mau gitu, mereka mau. Bahasa Inggris. Yang Iya. diajarin apa? Kalau anak SD sih lebih ke masih kosakata sih, belum Kosakata? ke grammar. Masih Vocabnya ya? kosakata. Iya, Wih, vocab. keren lo ngomong vocab tuh beda loh. Sama-sama sastra Inggrisnya beda emang. Iya. Jadi belajar vocab atau suruh apa? Mereka disuruh apa? Ngapalin. Ngapalin juga, terus saya iniin cara bacanya juga karena kan kebanyakan mereka itu tahu tulisannya tapi nggak tahu cara bacanya gitu. Tapi itu susah nggak sih? Kan ngajar anak-anak gitu ya malam tadi kan, malam Iya. Minggu, malam Sabtu gitu ya. Nggak malam Sabtu, malam Minggu sama malam Senin. Malam Minggu sama malam Senin gitu ya. Terus kerja juga di ISS Indonesia gitu ya. Terus pasti main dong. Ngatur waktunya gimana tuh? Kuliah juga lagi kan? Iya. Gimana tuh? Kuliah setiap hari nggak? Kuliahnya kebetulan saat ini masih online, jadi biasanya kita
e-learning ya. Oke. Biasanya untuk hari Senin sampai hari Rabu saya tuh ngerjain e-learning tugas dari kampus. Hari Jumat, hari Kamis Jumatnya itu saya mereview mata kuliah yang udah diajari sama dosen. Kemudian hari Sabtu Minggunya baru saya bisa ngajar anak-anak itu. Oke, ya namanya perjuangan hidup ya, terus dilakukan lah ya. Iya. Tapi itu sama sekali nggak mengganggu porsinya. Maksudnya akhirnya kalau kerjaan lagi banyak gitu ya, akhirnya udahlah gue nggak kuliah dulu lah, gitu nggak ya? Enggak. Saya alhamdulillah dari semester 1 sampai semester 6 ini sekalipun saya nggak masuk kampus. Kerja masuk terus? Masuk terus. Ngajar juga nggak pernah berhenti? Enggak. Luar biasa. Oke. Pernah ketemu untuk mempraktekkan bahasa Inggrisnya langsung nggak sama Pernah. sama orang bule kayak saya gini gitu? Pernah. Tawanya. Emang banyak orang nggak ngakuin saya bule sih, cuman emang turunannya aja gitu. Pernah sama di ISS sendiri sih, ada kebetulan waktu itu ada tamu dari Australia. Australia, Iya, oke mate. Australia. Mobilnya gitu ya. Terus saya itu ngomong, make Ngobrol. conversation. Ya. Ngobrol memang ada waktunya atau dia negor kamu terus akhirnya ngobrol? Ada staff yang manggil saya, bilang katanya ngomong nih sama ini, ya udah saya ngomong. Ngomong apa yang diomongin? Ya. Tapi hati-hati gibah loh. Enggak Yang sih, cuman sebenarnya cuma melatih biar saya ini aja lancar gitu. Kalau misalnya memilih gitu ya, pengennya tetap di ISS sebagai seorang cleaner, atau nanti kalau udah lulus pengen jadi apa gitu? Cita-citanya apa sih, Nak? Cita-cita saya pengen jadi guru. Pilot. Oh guru. Masa saya kuliah sastra Inggris jadi pilot? Iya juga ya. Jadi pengen jadi guru. Iya. Alasannya kenapa? Alasannya karena kalau guru itu cocok lah buat wanita. Kenapa? Karena kan kalau misalkan jadi guru itu tidak perlu menghabiskan waktu banyak atau enggak full time gitu kerjanya. Jadi bisa mengurus keluarga, bisa mendidik anak, ngurus anak gitu. Jadi lengkap ya, satu paket ya, ngurusin keluarga bisa, Iya. didik anak juga bisa karena jadi guru. Iya, karena kan wanita itu madrasah untuk anak-anak. Luar biasa kata-katanya loh. Wanita itu adalah madrasah bagi anak-anak. bagi anak-anaknya gitu ya. Oke. Tapi Siti pengen jadi emang dari dulu begitu ya, pengen jadi penceramah. Jadi emang hubungannya sama. Dulu sih sempet hopeless juga karena kan dulu sempat putus sekolah saya. Putus sekolah? Iya, SMP kelas 2 saya putus sekolah, padahal saat itu saya di kelas 7 itu saya juara 1, tapi saya karena keadaan orang tua yang membuat saya terpaksa harus berhenti. Oke. Terus, Jadi iya. waktu kelas 7 itu kamu berhenti sekolah. Iya. Kamu nggak masalah tuh waktu dulu biasa kan anak-anak Sebenarnya sedih. saya sedih, nangis gitu. Ya mau gimana lagi ya. Terus 2 minggu setelah saya berhenti sekolah, saya langsung kerja. Usia saya waktu itu 15 tahun. Saya langsung Kerjanya bukan di ISS tapi bukan perumahan, namanya nggak ada ijazah, nggak punya ijazah. nggak punya ijazah, jadi nggak bisa kerja sebenarnya itu yang bisa nerima kamu gitu ya? Iya. Oh, oke. Yang membuat saya sampai saat ini semangat, ya itu ingat masa lalu saya sekolah susah gitu, sampai maksudnya orang tua saya nggak bisa biayain, saya terpaksa harus berhenti. Tunggu, berarti pada saat kuliah ini kamu harus selesaiin dulu kan? Iya. Sekolahnya selesai akhirnya? Sekolah paket saya sambil kerja. Kamu ambil sekolah paket? Iya, sekolah paket. C berarti ya? Paketnya Paket B dulu, karena kan B dulu SMP nggak lulus saya. Oke. Paket B dulu, baru C. kemudian paket C-nya juga 3 tahun saya. Paket C-nya 3 tahun? Iya, karena kan ijazah paket B dengan paket C itu harus 3 tahun itunya apa namanya? Jaraknya harus 3 tahun. Jaraknya, oke. Memang harus begitu kan ngaturnya gitu ya. Iya. Kalau paket B-nya 6 bulan. 6 bulan. Iya. B kemudian C. Iya. Kamu hebat banget ya. B kamu ambil, C kamu ambil, tapi kamu konsisten untuk ambil lagi ke Sastra Inggris. sastra. Kalau saya tes bahasa Inggris boleh? Boleh. Boleh ya. Kalau misalnya ada sholat Jumat di kantor gitu misalnya,
ngomongnya gimana sih? Di announce gitu supaya orang takutnya mereka sholatnya Rabu gitu. Jadi takutnya orang salah denger gitu kan, ya makanya dibantu dengan announcement kayak gitu. Nah mungkin dicoba announcement sholat Jumat di hari Jumat iyalah. Oke, saya coba ya. Coba nggak apa-apa. Good morning. To be informed to all the staffs in this building to be held Jumat prayer at Papua Room 5th floor at 11:30. Oh my goodness, tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Pronunciation-nya itu jelas sekali ya. Kalau saya bilang kan saya kayak juri English Idol. Pronunciation-nya bagus saya bilang ya. TH-nya itu kalau diucapkan kan gitu ya. Kamu tuh apa sih istilahnya lancar, fluent gitu ya. Oke, kita coba tebak gambar ya. Kita punya games gini buat Siti. Kita mau tes Siti itu selain jago pronunciation dan vocab-nya banyak gitu ya. Kita mau tes gitu. Punya nggak vocab yang banyak tentang gambar-gambar? Oke, kita dengerin jadinya. Kita lihat tebak gambar berikut ini. Yuk. Oke, Siti. So, we're going to have a picture guess. Benar nggak sih? Salah ya? Oke, kita akan tebak gambar gitu ya. Please be prepared. Clue-nya adalah ini yang related dengan pekerjaan kamu bisa, dengan hobi kamu yang tadi bahasa Inggris juga bisa. Are you ready? Yes, I'm ready. Are you ready? I'm ready. Oke. Tangan kebajikan. The hand of wisdom. Wah, luar biasa nih. Please start your engine. 1, 2 kata. 2 kata, oke, good. Emang nggak lebih dia mah. Apaan tuh? Ayo, apa tuh? Apaan, gitar ya? Kayak mirip sih, emang gitar. Oke, ini gendang telinga. Bukan. Apaan? Pintu. Ini apa nih? Itu Kunci. Apa? Kunci. Oke. Kunci. Yes. 1 lagi berarti. Ayo Siti, ayo ngomong Siti. Apa itu? Apa itu? Itu sebuah bendera. Kunci Inggris kali. Buset dah. Iya, betul. Pok tangan walaupun dibantu. Aduh. Oke, gamesnya thank you Siti. Berarti jawabannya adalah Kunci Inggris. kunci Inggris. Oke, kita akan langsung masuk ke berikutnya ya. So, is it useful for you to have English capability or English spoken ya? Itu membantu Anda ya. Oke. Mungkin ada harapan-harapan tertentu yang ingin Siti sampaikan di sini? Kalau harapan saya itu kalau dengan kerjaan saat ini ya semoga saya itu karir saya bisa meningkat gitu. Secara pribadi? Secara pribadi saya pengen punya laptop sendiri. Serius kamu nggak punya Belum laptop? punya. Oh, Itu terus? saya biasanya masih pakai punya adik. Oh gitu. Jadi online learningnya juga pakai punya adik itu? Iya. Oke, jadi pinjem lah ya. Pengen Iya. punya laptop sendiri ya? Baik. Karena kan bentar lagi mau skripsi gitu. Baik para dermawan yang ada di sana. Siti membutuhkan laptop untuk belajar online gitu. Yang mau bantu silakan ya. Boleh lah ya. Tapi kalau Siti kan pengennya hasil sendiri dong pastinya ya si Iya. laptop itu ya. Oke. Thank you Siti sama-sama. for your time with us in podcast Ceriwis. Iya. So anything you want to say in English maybe as a closing remarks? Okay, thank you for listening my history and Oke, itu aja lah. Oke, thank you Siti waktunya ya. Sukses terus ya kuliahnya. Iya. Kemudian mudah-mudahan Siti lulus dan jadi guru seperti keinginan Siti ya. Dan itu tadi bincang kita dengan narasumber Siti, seorang cleaner yang juga sekarang semester 6 sastra Inggris dan juga cita-citanya menjadi guru gitu ya, dan dia selalu menggunakan bahasa Inggrisnya di setiap kali ketemuan sama orang di kantornya gitu. Jangan lupa untuk komen ya, kemudian subscribe YouTube channelnya kita gitu ya, untuk selalu kita upload konten-konten yang positif untuk Anda. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao, Ceriwis. Ceriwis Video Podcast Inspiratif.